Puji Tuhan, saudara-saudari, kita kembali lagi ke dalam pelajaran kebenaran tingkat yang pertama volume yang ketiga. Saat ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-36, yaitu mengenai penebusan bagian yang pertama, yaitu penebusan, pengampunan dosa-dosa, dan kemerdekaan. Saudara-saudari, puji Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang telah Tuhan tebus. Namun saudara-saudari, kita perlu melihat lebih jelas perkara penebusan ini, khususnya bagaimana firman Tuhan menunjukkannya kepada kita. Saudara-saudari, sebelum kita lebih jauh lagi, kita perlu melihat apa itu penebusan. Penebusan berarti membeli kembali apa yang sebelumnya adalah milik Anda tetapi yang telah hilang. Saudara-saudari, seperti yang kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin manusia hidup sesuai dengan kehendaknya dan hidup bagi Tuhan. Namun, karena kejatuhan manusia, manusia hilang daripada Allah, dan puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang tidak menyerah. Dia memberikan penebusan kepada manusia. Sehingga dia membeli kembali manusia yang adalah miliknya yang sempat hilang karena dosa. Saudara-saudari, di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 menunjukkan kepada kita bahwa Kristus telah menebus kita. Haleluya, saudara-saudari, di atas kayu salib, dia mau menebus kita. Ibrani pasal 9 ayat 12 mengatakan bahwa dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Saudara-saudari, dia membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara-saudari, puji Tuhan. Penebusan hari ini yang telah kita alami adalah penebusan oleh darah Kristus. Dari Ibrani 9 ayat 14 melanjutkan, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini kita bisa beribadah, kita bisa datang, kita bisa menampilkan Allah. Saudara-saudari, semuanya bukan karena usaha kita, tapi puji Tuhan ada darah Kristus. Saudara-saudari, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penebusan dalam aspek yang pertama, yaitu penebusan untuk pengampunan dosa. Saudara-saudari, pengampunan dosa merupakan bagian yang pertama dari penebusan Allah dan diterima oleh kita segera setelah kita percaya. Saudara-saudari, ketika manusia percaya, dan kita percaya kepada Tuhan, kita menerima pengampunan dosa-dosa. Pengampunan dosa-dosa ini merupakan satu langkah yang pertama dan sangat penting untuk kita bisa mengalami aspek-aspek yang lainnya dalam penebusan Allah. Makna dari pengampunan dosa-dosa, saudara-saudari, yang pertama adalah membebaskan. Membebaskan siapa? Membebaskan orang-orang yang diampuni dari hukuman keadil benaran Allah. Lalu saudara-saudari, pengampunan dosa juga menyebabkan dosa-dosa meninggalkan orang-orang yang diampuni. Bahkan saudara-saudari, pengampunan dosa membawa dosa-dosa tersebut dilupakan. Ya, dosa-dosa tersebut tidak ada lagi di dalam orang-orang yang telah diampuni. Baik, saudara-saudari, kita coba lihat satu persatu makna dari pengampunan dosa. Pertama adalah membebaskan orang-orang yang diampuni dari hukuman keadil benaran Allah. Ibrani pasal 9 ayat 22 di sana menunjukkan kepada kita bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara-saudari, puji Tuhan karena ada penumpahan darah, karena ada penebusan, saudara-saudari, ada pengampunan. Sehingga ini adalah aspek yang pertama, yaitu dia membebaskan orang-orang yang diampuni dari hukuman keadil benaran Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudari, manusia harus mati. Manusia harus dihukum. Kenapa, saudara-saudari? Karena tidak sesuai dengan standar keadil benaran Allah. Namun puji Tuhan, saudara-saudari, ada penebusan, ada penumpahan darah, sehingga siapa yang percaya tidak akan dihukum. Saudara-saudari, penebusan hari ini membuat Allah menurut keadil benarannya bisa, ya saudara-saudari, membuat Allah menurut keadil benarannya bisa dan akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang percaya, membatalkan tuntutan-tuntutan dosa terhadap mereka, dan membebaskan mereka dari hukuman. Saudara-saudari, puji Tuhan, ada penebusan, ada darah
yang membuat kita bisa diampuni. Kita bisa, yang asalnya harus dihukum, bisa terbebaskan daripada hukuman keadilan. Lalu bagian yang kedua dari makna pengampunan dosa-dosa adalah menyebabkan dosa-dosa meninggalkan orang-orang yang diampuni. Saudari, tidak hanya kita dibebaskan, tetapi bahkan dosa-dosa ini meninggalkan orang-orang yang diampuni. Di satu sisi, saudara-saudari, dia menaruh semua dosa kita di atas dirinya. Allah menaruh semua dosa kita di atas diri Tuhan. Tuhan Yesus. Supaya dia bisa memikul di dalam tubuhnya bagi kita. Namun saudara-saudari, Allah juga menaruh semua dosa ke atas diri Satan. Sehingga ia harus memikulnya selama-lamanya. Di satu aspek saudara-saudari, Tuhan Yesus di atas salib menanggung semua dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Namun saudara-saudari juga di aspek yang lain, dosa-dosa ini dikembalikan kepada Satan. Dialah sumber dosa-dosa itu. Sehingga dosa-dosa dikembalikan kepada Satan. Hal ini bisa kita lihat di dalam Imamat pasal 16. Saudara-saudari, ketika itu imam besar, dia mempersembahkan kurban, ketika dia mempersembahkan kambing jantan yang untuk Tuhan, maka kambing jantan itu harus diolah menjadi kurban penghapus dosa. Namun saudara-saudari, tidak sampai di sana, imam besar pun juga mengambil kambing untuk Azazel. Dan kambing itu ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan perdamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa ketika kita menerima pengampunan dosa, kita menerima penebusan, saudara-saudari, di sana ada Kristus yang menebus kita. Juga dosa-dosa kita diletakkan kepada Satan untuk dilepaskan, untuk pergi, untuk meninggalkan orang-orang yang telah menerima penebusan. Orang-orang yang telah diampuni ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, pengampunan dosa menyebabkan dosa-dosa meninggalkan orang-orang yang diampuni. Selanjutnya, saudara-saudari, makna pengampunan dosa adalah melupakan. Haleluya, melupakan dosa-dosa dari orang-orang yang diampuni. Puji Tuhan, ketika Allah mengampuni kita, saudara-saudari, dia juga melupakan dosa-dosa kita. Ibrani pasal 8 ayat 12 dengan jelas menunjukkan bahwa sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi, puji Tuhan, tidak lagi mengingat. Saudara-saudari, tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dia menghapus dosa-dosa kita dari ingatannya dan tidak mengingatnya lagi. Puji Tuhan, saudara-saudari, inilah makna pengampunan dosa. Pertama, pengampunan dosa membebaskan daripada hukuman keadilan Allah. Juga pengampunan dosa membawa dosa-dosa itu pergi meninggalkan orang-orang yang diampuni. Bahkan pengampunan dosa membawa Allah melupakan dosa-dosa orang yang diampuni. Puji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa. Saudari, kita juga perlu melihat, lalu sekarang bagaimana kedudukan dan otoritas? Siapakah yang bisa mengampuni? Siapakah yang bisa melakukan penebusan ini? Lukas pasal 5 ayat 21, saudara-saudari, menunjukkan di sana ada satu pertanyaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengatakan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah sendiri? Memang saudara-saudari, dosa-dosa hanya bisa diampuni oleh Allah sendiri. Mengapa? Karena Allah sendiri saja yang adalah Tuhan alam semesta. Dialah tanpa dosa. Dialah yang mampu menghukum. Dialah juga satu-satunya yang mampu mengampuni. Dialah Allah. Saudari, dialah Tuhan. Saudari, dialah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa. Lalu saudari, ada anak manusia. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah manusia Allah. Dia adalah manusia yang sempurna. Dia adalah Allah yang lengkap. Dia tanpa dosa. Dia juga adalah Tuhan alam semesta. Allah sendiri, saudari, Tuhan Yesus, memiliki kedudukan dan otoritas untuk mengampuni dosa-dosa. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat apa yang menjadi dasar pengampunan dosa-dosa. Kita melihat bagaimana Allah, puji Tuhan, Tuhan Yesus, memiliki kedudukan dan otoritas untuk mengampuni dosa. Saudari, hari ini kita juga perlu melihat bahwa pengampunan Allah semuanya berdasarkan pada penumpahan darah. Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang adil benar. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia tidak bisa begitu saja mengampuni. Walaupun dia mengasihi manusia, walaupun manusia adalah ciptaannya, walaupun dia memiliki satu kehendak di dalam ekonominya atas manusia, saudari, tetapi tetap dia adalah Allah yang adil benar. Karena itu dia perlu memiliki satu dasar untuk bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Lalu apa yang menjadi dasar itu, saudara-saudari?
Yeskiel pasal 18 ayat 4 mengatakan, sungguh semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Inilah saudara-saudari standar dari keadilbenaran Allah. Bahwa setiap orang yang berdosa harus mati. Saudara-saudari, namun puji Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 28. Oh, Tuhan memberitahu kita bahwa inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Saudara-saudari, hari ini ada pengampunan karena ada darah. Jadi kita juga sudah melihat tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, penebusan. Saudara-saudari, hari ini kita melihat bahwa darah Tuhan telah dicurahkan, ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa. Inilah dasar, saudara-saudari, daripada pengampunan dosa. Dan mengucap syukur, Tuhan kita telah datang ke dunia. Dia mau menjadi manusia. Dia bahkan taat mati dan bangkit. Dia mati di atas salib, mencurahkan darahnya. Sehingga hari ini kita bisa diselamatkan. Kita bisa menerima pengampunan dosa-dosa. Hanya karena darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan dalam kematiannya bagi manusia, menurut keadil benaran Allah, sebagai harga untuk memuaskan tuntutan adil benar Allah, maka ini telah menjadi dasar yang di atasnya dosa-dosa dari orang-orang yang percaya kepadanya bisa diampuni. Saudari, kita perlu melihat hal ini dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena tingkah baik kita, bukan karena kemampuan kita berbicara, bukan karena kepintaran kita, kebaikan, saudari, tetapi hanya karena darah Tuhan yang tercurah. Darah inilah yang bisa memenuhi standar keadilbenaran Allah. Darah inilah yang bisa melunaskan harga yang hari ini perlu dibayarkan untuk menebus manusia. Inilah yang menjadi dasar dosa-dosa dari orang-orang yang percaya bisa diampuni. Selanjutnya, saudara-saudari, lalu hari ini bagaimana? Bagaimana orang-orang yang berdosa ini bisa menerima pengampunan dosa-dosa? Saudara-saudari, ada dua jalan yang perlu dilihat, yaitu pertobatan dan iman. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31, di sana menunjukkan bahwa supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ini menunjukkan apa, saudari? Bahwa pertobatanlah yang membawa seseorang kepada pengampunan dosa. Pertobatan membawa kita berpaling. Saudari, pertobatan ini membawa kita bisa menerima pengampunan dosa. Pertobatan adalah berpalingan daripada pikiran kita. Kita yang asalnya membelakangi Allah, kita kembali kepada Allah. Dan memalingkan diri kita, pikiran kita kepada Dia. Saudari, namun kita juga perlu iman, kita perlu percaya. Dan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 mengatakan bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Haleluya, saudara-saudari, siapa saja yang percaya. Inilah jalan menerima pengampunan. Pertama, kita perlu memalingkan diri kita, yaitu kita bertobat. Lalu kita punya iman, kita percaya kepadanya, kita menerima apa ada dirinya. Itulah kita bisa menerima pengampunan dosa-dosa. Tidak ada cara lain, saudara-saudari. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak percaya, maka kita tidak bisa menerima pengampunan. Kita tidak bisa menerima penebusan ini. Satu-satunya jalan, bertobat dan percaya. Selanjutnya, lalu kita melihat apakah pengampunan dosa-dosa ini ada batasan. Oh, puji Tuhan, saudara-saudari. Matius pasal 12 ayat 31 mengatakan, semua dosa dan hujat manusia akan diampuni. Bahkan Kolose 2 ayat 13 juga menambahkan bahwa Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang lengkap. Dia juga memiliki pengampunan yang lengkap. Saudara-saudari, hari ini tidak ada batasan-batasan dari pengampunan dosa-dosa kita. Semua dosa, semua pelanggaran, hari ini telah dibereskan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Selanjutnya kita perlu melihat, setelah kita bertobat, setelah kita percaya, kita menerima pengampunan, apa hasil dari pengampunan dosa-dosa? Saudari, pertama, hasil dari pengampunan dosa-dosa adalah takut akan Allah. Dalam Mazmur pasal 130 ayat 4, kasih karunia, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Saudari, kasih karunia pengampunan Allah membawa manusia ke dalam takut akan Allah. Bukan menjadi orang yang malah hidup sembarangan. Bukan menjadi orang yang hidup dengan berani bertingkah di hadapan Allah. Tapi menjadi orang yang takut akan Allah. Oh, saudari, semakin orang mengalami kasih karunia ini, saudari, orang semakin takut kepada Allah.
Namun saudari tidak hanya takut kepada Allah, tapi juga semakin mengasihi Allah. Oh, pengampunan Allah ini membawa kita tidak hanya takut, tapi juga mengasihi Allah. Dalam Lukas pasal 7, saudari, kita melihat ada seorang perempuan yang menangis, saudari, yang membasahi kaki Tuhan dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudari, inilah menunjukkan seorang yang semakin diampuni oleh Allah, seorang yang semakin diampuni dosa-dosanya, adalah orang yang semakin mengasihi Tuhan. Saudara-saudari, ketika kita mengalami ini, kita menerima kasih karunia ini, kita menerima pengampunan Allah, kita menerima pengampunan dosa-dosa, saudari, harusnya kita memiliki sikap yang takut akan Allah dan semakin hari semakin mengasihi Dia. Oh, saudari, bahkan kita perlu melihat bahwa pengampunan dosa-dosa ini merupakan karunia dari Kristus yang ditinggikan. Puji Tuhan, pengampunan dosa-dosa adalah satu karunia yang diberikan oleh Kristus yang ditinggikan. Oh, Kristus ini ditinggikan hari ini di sebelah kanan Allah sebagai seorang pemimpin yang memerintah. Dia juga adalah seorang juru selamat yang memberikan kasih karunia pengampunan dosa-dosa kepada manusia. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah, dapat dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Haleluya, kita menerima berkat ini, saudara-saudari. Kita menerima karunia ini, yaitu kita mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkan pengampunan dosa, karena Dia telah mati. Namun Dia tidak hanya mati, Dia bangkit dan Dia telah ditinggikan. Sehingga hari ini pengampunan dosa-dosa bisa kita alami. Puji Tuhan, saudara-saudari. Dan hari ini kita perlu melihat bahwa ini juga merupakan proklamasi daripada ekonomi perjanjian baru Allah. Pengampunan dosa-dosa adalah satu butir dari proklamasi ekonomi perjanjian baru Allah. Setelah kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memproklamirkan di dalam namanya Injil pertobatan. Sehari hari ini kita perlu memproklamirkan juga di dalam nama Tuhan Injil pertobatan kepada pengampunan dosa-dosa kepada semua bangsa mulai dari Yerusalem. Saudari, dalam Kisah Para Rasul pasal 2:38, di sana kita melihat bahwa ada Petrus yang menyerukan untuk bertobat dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Saudari, hari ini kita perlu berbagian dalam proklamasi ekonomi perjanjian baru Allah. Pengampunan dosa-dosa menjadi berkat yang mula-mula dan dasar dari keselamatan penuh Allah. Menjadi keperluan oleh semua orang yang belum percaya. Semua orang yang masih berdosa. Semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini, saudara-saudari, kita juga perlu melihat, selain penebusan adalah pengampunan dosa-dosa, penebusan juga adalah kemerdekaan. Penebusan adalah kemerdekaan dari apa? Saudari, penebusan adalah kemerdekaan dari penghakiman Allah. Yohanes 3:18 mengatakan, siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Puji Tuhan, ketika kita percaya, kita menerima pengampunan, kita menerima penebusan, saudari, kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari penghukuman Allah. Selanjutnya, saudari, Galatia pasal 3:13 juga kembali memberitahu kita bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Haleluya, kemerdekaan yang kita terima bukan hanya dari penghakiman Allah, tapi juga dari kutuk hukum Taurat. Selanjutnya, saudari, kemerdekaan yang kita terima adalah kemerdekaan dari murka Allah. Roma pasal 5:9 memberitahu kita bahwa kemerdekaan kita hari ini membawa kita diselamatkan dari murka Allah. Dan terakhir, saudari, kemerdekaan yang kita alami ada kemerdekaan dari rasa takut akan maut dan perbudakan maut. Ibrani pasal 2 ayat 14-15 memberitahu kita bahwa karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Puji Tuhan, saudari, penebusan ini membawa kemusnahan atas iblis yang berkuasa atas maut. Penguasa maut telah dimusnahkan. Yang demikian ia membebaskan pula. Saudari, dan kita dibebaskan seumur hidup yang
kita sebelumnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Puji Tuhan, saudara-saudari, kemerdekaan ini. Supaya kita melihat ada kemerdekaan dari penghakiman Allah. Kita melihat kemerdekaan dari kutuk hukum Taurat. Kita juga dimerdekakan dari murka Allah. Bahkan kita dimerdekakan dari rasa takut akan maut dan perbudakan maut. Karena penebusan telah mengalahkan si musuh. Dan telah membebaskan kita dari perhambaan karena takut akan maut. Puji Tuhan, saudara-saudari, ini adalah berita yang pertama dari penebusan. Kita perlu melihat bahwa penebusan adalah berasal dari Allah. Karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita orang-orang yang berdosa. Kita bertobat dan percaya kita menerima Dia. Saudara, bahkan penebusan ini membawa kemerdekaan dari murka Allah, dari penghakiman Allah, dari hukum Taurat, bahkan dari perbudakan maut. Kita perlu menjadi orang yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur untuk penebusan yang telah Engkau berikan. Syukur pada Tuhan.